sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Wonten pangarsanipun para ibu utaminipun sesepuh ingkang sangat kita bekteni panjenenganipun Sahibatul Hajah Ibu Hajah Hartini sekeluarga ingkang tahat kehormatan ibu-ibu jamaah pengawasan Al-Fatihah samidayanipun rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah karanten wonten enggal ingkang kepak kalian rahmah menika kita sedaya tinakdir wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saged makempal, saged silaturahim, saged sareng-sareng nderek-nderek nuntun ahli kubur ingkang kantun kubur wonten alam barzah. Mugi-mugi doa kita sesami katrapi wonten ngarsanipun Gusti Allah sehingga para ahli kubur ingkang dipun kentun saestu pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam mugia kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita jalani syariatipun. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi menapa ingkang dados tuntunanipun ing tembe kita kaakeni sebagai umatipun ingkang akhiripun saged pitados syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang angka 3 matur bumi sembah nuwun para ibu wekdal ingkang dipun paringaken mugi-mugi wekdal niki waktu saged kita ginakaken sesarengan kagem watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang hal-hal yang hak dan saling mengingatkan tentang kesopanan. Para ibu yang kula hormati, bahwa di dalam menjalankan agamanya Allah melalui Rasulullah kita dituntut beberapa hal yang diantaranya menika komitmen di dalam menjalankan ibadah itu kanthi ikhlas. Sebab bangunan ibadah ingkang kita lampahi setinggi apapun, semegah apapun akan menjadi luluh lantak ketika kita boten ikhlas. Terkait kalian menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita. Pada saat itu wonten satu kisah di menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kalian para sahabat. Tatkala panjenenganipun bersama kali sahabat wonten salah setunggalipun sahabat yang masih muda namine Abdullah bin Umar. Disebut bin Umar karena Abdullah niki putrane sahabat Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar niki seorang pemuda ingkang berhasil di dalam bercocok tanam. Dalam hal ini spesifik tenggene Mekah niku berhasil anggene menapa mengembangkan pertanian kurma. Pada saat pertemuan kalian Rasul, kalian para sahabat niku sahabat Abdullah bin Umar membawa setang beberapa janjang nek cara ngene dhewe, nek cara mriko napa iku. Janjang kurma, boten kurma yang diputili niku boten, tetapi satu janjang dan beberapa janjang. Nah, akhiripun diterima kalian Rasul, ranten ini diberikan kepada Rasul, terus diterima kalian Rasul. Rasul menggenggam satu genggaman janjangan kurma, kemudian beliau jumeneng lajeng takut tenggene sahabat, ya sahabatku, wong urip iku nalika
menyangi agama Gusti Allah. Amrih ideale iku koyok tumbuhan apa? Dawuhipun Rasul takut ngene para sahabat. Nah, sahabat sing kasih nang nggih menika Abdullah bin Umar niku paham badhe jawab, tetapi etikanya, akhlaknya sahabat Rasul niku ternyata mulia semua. Piyambake badhe jawab niku sungkan, wong sik enom kok jawab, wong sing luwih sepuh sik kathah. Maka memberikan waktu kepada orang yang lebih tua. Sahabatnya Nabi begitu. Beliau alim, beliau kaya, tetapi tawadhunya luar biasa. Sampai menjawab pertanyaan Rasul mawon mboten wani. Granten sik wonten sing langkung sepah. Itulah akhlaknya sahabat Rasul yang secara tawadhu diikuti oleh para santri-santri sekarang. Santri itu walaupun piyambake ngalim, hafal Al-Qur'an dan lain sebagainya, tetapi tidak gampang menonjolkan dirinya. Itu karo orang-orang tertentu niku ngalimi urung pati, lagi apal 1-2 hadis ngoten wis wani tampil, kemudian menyampaikan sesuatu seolah-olah lebih alim daripada yang lain. Kalau akhlaknya sahabat Nabi itu tidak, sing junior itu betul wani selama masih ada yang senior. Akhirnya tidak ada yang jawab. Abdullah bin Umar yang betul jawab. Begitu wonten Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Utsman wonten nggih mboten wantun jawab. Kenging napa kok mboten wantun jawab? Sebab pertanyaan Rasul itu sebenarnya semua bisa jawab. Nanging sahabat niku memilih tidak menjawab. Tidak menjawab niku bukan berarti membangkang kepada Rasulullah, tetapi sedang meletakkan satu etika yang namanya tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Dan tawadhu itu adalah akhlak yang kata Rasul, inama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Titik dari diutusnya Rasul itu sebenarnya adalah akhlak. Akhlak itu perilaku. Bukan seberapa pintar dia, tetapi seberapa berakhlaknya dia. Akhirnya boten enten sing jawab, kalian Rasul dipun jawab piyambak. Sing ngati wong urip di dalam menjalankan agamanya, di dalam menjalankan kehidupannya, iku ya kaya wit kurma, kata Rasul. Akhirnya sahabat tanglet, kados pundi Rasul kok kados kurma. Kurma iku oyote kuat banget, sehingga nggak ada pohon kurma yang tumbang karena oyote rapuh, itu enggak ada. Kalau toh tumbang mesti karena yang lain, bukan perkara akar. Keluarga kurma itu adalah palem-paleman. Boleh cara bagi dewi nggih klopo ngoten lho. Klopo niku jarang Bu tumbang karena akarnya kuat, kecuali lek sandinge dikrowoki didai botol ngoten ya sesuai. Sepanjang mboten kejarah tidak akan napa Bu tumbang yang namanya pohon kelapa ataupun kurma. Nah, maka akarnya kuat. Seharusnya umatku, kata Rasul, itu kuat akar kurma. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Makanya tiang ibadah sebesar apapun, setinggi apapun, mesti didasari dengan iman yang cukup. Maka akan memperoleh kualitas ibadah yang luar biasa dari dasarnya niku. Nek kapan mboten kuat imannya, rapuh Bu. Ngeten gambarannya. Tiang sugih tetapi akar keimanannya kuat, maka dia akan menasarukan hartanya ke jalan Allah. Wong sugih sing imane gak kuat, dia akan menasarukan hartanya tidak selalu ke jalannya Allah. Ngeten mawon lah pomone napa nggih Bu, tapi mudah-mudahan boten menyinggung ke sana kemari. Ini dalam hal mencari contoh mawon. Umpamane tiyang sing sugih niku hobine jaranan, umpama lho nggih. Nah, maka hartanya itu akan tercurah untuk membiayai itu. Nggih napa Pak? Karena tidak kuat iman. Kalau orang yang kaya ini kemudian imannya kuat, maka tidak akan sepeser pun itu dikeluarkan untuk jalan maksiat.
Niku kenapa harus kuat? Iman harus kuat. Kemudian batangnya ibu-ibu, batang kurma, batang kelapa niku lurus, nggak ada, jarang lah. Kelapa terus kemudian ngepang niku kan jarang. Kalau toh ada khorikul adat, nyulayani kebiasaan. Yang biasa tidaklah, kelapa pun kurma ngepang nggak ada. Artinya apa? Rasul berkeinginan bahwa umatnya setiap berbuat apapun mesti ikhlas. Lurus itu gambar keikhlasan. Gambar keikhlasan. Yang selebihnya seluruh dahannya kurma, apapun yang wonten tenggene tumbuhan kurma atau kelapa, itu semuanya bermanfaat. Nggih. Nek klopo ngene dhewe niku sing gampil daunnya itu kena di GTP. Kalau orang dulu bermanfaat sekali sebelum adanya genteng dan lain sebagainya. Di Arab pun daun kurma ini ketika itu penting menjadi atar. Terus kemudian napa? Lokang ini bahasa Indonesia ini napa itu? Batangnya itu digunakan kayu. Nek tegene piyambak yang namanya kelapa niku enten tapase. Ibu-ibu yang usianya di atas saya barangkali pernah tahu dulu bapak ibu kita membuat minyak kelapa, minyak kentil yang dari kelapa, maka yang untuk menyaring itu ya tapasnya itu. Maka praktis seluruh komponen yang ada di kelapa itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Kalau jadi umat Muhammad, kata Rasul, idealnya adalah khairun nas anfa'uhum lin nas. Semuanya bermanfaat. Kira-kira kita di tengah masyarakat ini ada manfaatnya apa tidak? Kita mengejar itu manfaat. Manfaat tidak harus besar, tetapi apa yang kita miliki kita manfaat. Selebihnya setelah niku ibu-ibu, buah kurma, buah kelapa itu tidak musiman loh. Kalau durian ini buah ketika musim durian. Kalau rambutan berbuah ketika musim rambutan. Tetapi kalau kurma ataupun kelapa buah sewaktu tidak musiman. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Umatnya kalau bisa itu jangan jadi orang yang musiman. Yang musiman itu apa ya? Napa nggih? Ya gerudukan ngono. Mulai pas pengajian ini ya gerudukan ngono. Nah, aku pas sepedaan terus malah gak gerudukan. Kalau bisa pengajiannya gerudukan, kalau sepedaan juga pakai gerudukan. Itu namanya apa? Istiqamah. Tidak musiman. Lah kula nasional Pak Hubro, nek pas pengajian kerudungan pas nasional mboten ngoten. Nasional itu adalah istiqamah. Kalau sudah bersiap berhijab maka apapun yang kita lakukan dalam keadaan itu namanya istiqamah. Yang tidak musiman diharapkan Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu, berbicara tentang akar yang kuat tadi adalah iman. Indikasi daripada iman diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Indikasi iman itu adalah disebutkan oleh Allah begini. Sesungguhnya orang yang beriman itu pertama ketika disebutkan asmanya Allah dia bergetar hati. Sekarang dicek ya Mbak. Yang penjaringan itu disebutnya asmanya Gusti Allah bergetar napa mboten Bu? Napa yo biasa. Biasa gitu. Nah, kalau biasa berarti jenengan kudu ditambah zikir. Kudu ditambah nyebutnya asmanya Allah. Kalau nyebutnya asmanya Allah banyak dan benar, insya Allah ketika disebut asmanya Allah akan bergetar hatinya. Awak piyambak niki lek krungu adzan yang di dalam adzan itu asmanya Allah. Niku pun berdek apa dereng? Biasa ngoten nggih. Malah ana sing muni yo ngasar. Seolah-olah melihat apa adzan itu sesuatu yang ngomong ngono ya wis repot ngasar mah. Nah, bergetar itu seperti apa Pak Gufron, ibu-ibu? Ini saya coba menerangkan bergetar, tapi mohon maaf, yang bisa saya terangkan adalah orang yang pernah jatuh cinta. Nek nggak pernah jatuh cinta tidak bisa. Mohon maaf, ini sing buatan jatuh cinta minggir gitu. Kalau nerangnya itu orang yang pernah jatuh cinta. Orang
Orang yang pernah jatuh cinta itu kalau disebut nama yang dicintai dia akan bergetar hati. Nggih napa mboten? Nggih. Iya, cek nom yen disebut nama pacarnya si A ngoten. Mak terhadap campur pripun ngoten nggih. Nggih napa mboten? Lah niki sing gak tahu jatuh cinta angel diterang. Diterangkannya nek disebut asma seseorang kan kemudian bergetar nggih Bu. Itulah kira-kira yang dimaksud bergetar itu seperti itu. Otor kadang diceluk jenenge seseorang itu bergetar. Jangankan namanya, disoni wae wis ketok tratapan, pomong gambyok ngoten niku sampeyan gak berani kali pomong gambyok ngoten wis enten sesuatu. Belum ini harus Bu, harus kan ngoten. Saya hanya mau menerangkan bergetar itu seperti apa. Makanya saya nggak tahu jatuh cinta waktu angel niki ketemu polisi ya. Oh, terkadang lewat omahe ketok tubune ngoten mau wis rata-rata. Nggih ngono. Karena jatuh. Pertanyaannya ngaten Bu. Nalika panjenengan disebut nama seseorang yang dicintai, kok penake pacar ngono ya. Saya nggak tahu apakah pacar ini batas dari istrinya apa enggak, suaminya saya nggak tahu. Tapi ketika disebut seseorang itu dengan bergetar. Pertanyaannya, kira-kira disebut asmanya Allah dan disebut nama dia, itu bergetar mana? Ini roto angel, roto angel. Roto dhuwur ilmune iki. Bergetar ketika disebut seseorang. Ketimbang asmanya noh, awake dhewe niku termasuk wong apa? Orang yang seperti apa? Wong. Iman kita hanya seperti itu. Iman kita hanya seperti itu yang setiap saat harus diasah kesannya tajam sehingga ketika disebut asmanya Allah terus bergetar. Nek dereng bergetar, oh jenengan seneng di mana ini? Dek sampean niku nglencer nangge to ati sing mbok pikir iku apa? Sing mbok rasakno apa kok tempul banget ketika ribuan asmanya Allah disebut enggak ngefek belas. Nanti ya mungkin disibukkan pada sesuatu yang sifatnya jauh dari asmanya Allah. Makanya kata-kata zikir, kata-kata nyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala. Nek perlu ya melok toreko barang macam. Perlu karena di situ ada ajaran. Nah, toreko itu kan mengajarkan agar kita cerdas hatinya. Gak cerdas pikirannya tapi cerdas hatinya. Toreko gak wonten sih toreko tadi. Ya enggak wajib niku tetapi latihan. Kulo nggih toreko cuma toreko kulo niku ndak padha kali. Yang kalau tiang ini kan kata toreko Qadiriyah. Nah Sabijah datang Subak nggih. Saya. Nek kulo toreko Sadiliyah. Sadiliyah itu mursyid kulo sing baiat kulo niku Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Terus menawi toreko Sadiliyah niku baiatnya harus ke sana, ke Pekalongan. Tapi kulo izin. Tapi tidak apa-apa. Apapun Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah 43 lah yang diresmikan oleh ulama Indonesia, itu semuanya dalam rangka mempertajam hati agar ada getaran ketika disebut asmani Gusti. Hanya begitu. Sehingga bergetar nih Pak. Contoh lain ngeten Bu. Nabi Isa alaihissalam niku hobine mengembara. Ketika mengembara niku wonten ilalang Bu. Ilalang niku ya cara wong dhewe ya suka gajah wonten tengah hutan. Itu bergerak. Ketika bergerak Nabi Isa mendapati di situ ada suara yang suaranya menyebut asmanya Allah. La ilaha illallah. Terus ilalang niku bergetar terus bergerak. La ilaha illallah. Yang akhirnya oleh Nabi Isa niku dicegat. Dicegat ternyata di situ nuwun sewu. Nabi Isa terkejut bukan kepalang, ternyata yang bergerak niku adalah ngoselnya seonggok tubuh. Saya katakan seonggok niku sebab tiang wonten awake, wonten kepalane tapi boten wonten sukune, boten wonten asana. Kalau Nabi Isa bisa memukuli ilalang niku dengan kayu terus digunakan berjalan. Kalau ini tidak bisa, karena tidak punya tangan, tidak punya kaki, ngosel.
Yang membuat Nabi Isa terkejut luar biasa niku, ternyata ibu-ibu, orang ini tidak ada rasa duka sedikit pun. Walaupun tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dheweke niku wajahnya tetap bahagia, wajah itu cerah, walaupun napa Bu, daun-daun kering dari ilalang niku menggores wajahnya. Kemudian bintik-bintik merah darah itu keluar, tetapi wajah itu tetap wajah bersinar berseri. Loh, sampeyan iku wis gak duwe tangan, gak duwe sikil, lehmu mlaku soro ngosel di antara ilalang, kemudian pipimu luka, tubuhmu luka. Kamu kok tidak merasa perih sedikit pun? Aku kena saiki wis perih banget. Kamu kok tidak merasakan itu? Malah wajahmu bahagia. Ya Rasul, kata orang ini, ya Nabi Isa, engkau kekasihnya Allah. Siapa yang tidak bahagia kalau saat ini, detik ini, di dalam hatiku itu penuh dengan asmanya Allah. Yang membuat dia tersenyum hanya perkara di dalam hatinya penuh dengan asmanya Allah, sehingga lisannya basah zikir kepada Allah, la ilaha illallah terus, maka dia bahagia. Sekalipun sampean tidak punya tangan, sekalipun aku tidak punya tangan, sekalipun kamu tidak punya kaki, sekalipun aku tidak punya kaki, bagi saya tangan dan kaki itu tidak penting. Yang terpenting adalah di dalam hati saya penuh dengan asmanya Allah. Itu yang membuat dia bahagia, yang dia membuat dia bergetar, dia semangat untuk hidup, untuk berjalan melalui liku hidup yang harus dijalani. Nah, awake dhewe iki nuwun sewu, astane ya do genep kabeh, sukune ya do genep kabeh, kok jek iso merengut iku alasane apa? Nggih lho. Orang kalau orang beriman, maka dia tidak akan pernah merengut. Karena di dalam hatinya penuh dengan asmanya Allah. Lah bojo kula nganyel lho, Pak. Oh, dia tidak akan tanyel dengan suami. Lho wong modalnya apapun, dia selalu bahagia, senang, tersenyum. Karena yang dilihat bukan hanya suaminya atau istrinya, tetapi yang dilihat adalah sing nitipi. Yang nitipi suami kepada jenengan itu siapa? Allah. Maka ibarat radio itu pemancar Allah, yang menerima juga radionya apa gelombangnya sama, maka akan bergetar. Itu nek pemancare FM terus radione getar plus niku malah bengong tok. Nggih. Maka mesti selaraskan dulu kalau pemancarnya FM, radionya ya kudu disetel FM. Kalau kau pengen ketemu dengan Allah, asmanya Allah memenuhi dada panjenengan, maka setelannya kudu padha. Nek diparingi bojone kowe cek muring cek ngresula, berarti setelannya wis ora padha. Yo yang ngasih Gusti Allah. Yang ngasih Gusti Allah. Nah, wong iki nyuwandungan iki balah nyeranduan. Tapi itu memang bagian yang dititipkan Allah kepada panjenengan. Mau protes gimana? Mau protes bagaimana? Sebab yang ngasih adalah Allah. Orang yang beriman itu terus dawuh, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika diperdengarkan ayat-ayatnya Allah, dia akan bertambah imannya, ibu-ibu. Ibu-ibu, gini panjenengan wonten khataman Al-Qur'an. Kathah nggih, Bu nggih. Nah, bar khataman niku panjenengan mundak beriman apa ya biasa? Yang banyak itu khatamannya iya, terus bedino ono khataman, tetapi tidak ada peningkatan. Banyak itu. Banyak gitu. Ngaji kudunya naik. Ketika berkrungu ayat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, ketika dia diperdengarkan ayat-ayatnya Allah, dia akan bertambah iman. Bertambah, bukan malah turun. Kok wingi nyelatu bojone sak jam, sesuk niku kudu kalek setengah jam. Nek perlu kalek seperempat jam, terus hilang sama sekali sak celatu wong pancen iku bahagia. Berarti itu iman sedang naik. Dengan sedang baik-baik saja. Nggih lho. Kalau kemaksiatannya naik, berarti keimanannya tuh turun. Keimanannya turun. Loh, manfaatnya apa dengan mengadakan khataman kalau setelah khataman tidak ada peningkatan? Penjenengan harus curiga pada diri penjenengan. Ada yang tidak normal.
Ketika sudah diperdengarkan ayatnya Allah tidak bertambah, niku awake dhewe sedang sakit. Nyuntik nih nek mboten sih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bersandar hanya kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah itu tidak akan bersandar kepada orang, tidak akan bersandar kepada hartanya, tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Dia hanya akan bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada orang lain itu misalkan pokok selama bupati ini cek kuwi aku beres-beres, seolah-olah yang menghidupi bupati itu. Nggih napa, Pak? Selama jurakaku kuwi cek sugih ora aku ki ora mah. Seolah yang ngasih makan itu jurakan, sampai diceluk Gusti Allah karo diceluk jurakan itu cek gage-gage budal diceluk jurakan. Ngoten napa, Pak? Niki berarti perlu dicurigai ya, Pak. Diceluk Gusti Allah, wis adzan ala biasa aku wis tunggu adzan kae diceluk jurakane lambine salin, parfum dan seterusnya. Mau ngacak hidupnya ditenteng-tenteng ngobrol. Nah ini berarti bersandarnya bukan kepada Allah. Pokok selama moro tuaku sesuk ora aku lek ora urip, sehingga yang ngasih hidup seolah-olah moro itu bersandar kepada orang. Bersandar kepada diri ini, pokok selama aku cek urip cek sehat, aku cerdas, kabeh iso tak otak-atik. Tidak sedikit orang yang terjerumus karena kecerdasan. Orang yang terjerumus karena kesehatan, orang yang terjerumus karena kekayaan, yang masuk Nusa Kambangan, yang di penjara Nusa Kambangan, itu wong sugih napa wong melarat? Sugih kabeh. Wong be, sehingga gak oleh ngendelno awake dhewe. Orang yang tawakal kepada Allah gak peduli presidennya sapa, gak peduli gubernurnya sapa, lurah sapa, ora peduli. Sing penting dicukupi Gusti. Gak peduli awake sehat tak pekoh gak penting. Sugih tampile gak penting. Sing penting dicukupi kali Gusti Allah. Niku bersandar kepada itu adalah fondasi iman. Setelah itu baru melangkah ibadah. Ibadah yang akan tercatat itu adalah ibadah yang ikhlas. Sing napa wau lurus wae kayak batangnya. Tapi lo ibu-ibu, sesering apapun dengan pengajian seperti ini, itu tidak akan ada maknanya ketika tidak didasari dengan keikhlasan. Didasari dengan keikhlasan. Kalau toh berangkat belum ikhlas, maka pulangnya belajar ikhlas. Ikhlas itu akan memperoleh sesuatu yang sesuai dengan kehendak yang memberi. Ikhlas itu seperti Sian itu enten, Bu. Nabi Adam ketika turun ke bumi, pertama yang mengucapkan selamat itu siapa, Bu? Yang mengucapkan selamat adalah seekor kijang. Kijang itu. Kata kijang, selamat ya Nabi Ibrahim, engkau sebagai khalifah fil ardh. Dia mengucapkan selamat datang kepada Nabi Adam dengan ikhlas. Kemudian oleh Nabi Adam itu punuke diusapnya. Punuke kijang. Setelah diusap melayu awor kancane, lho kok punukmu wangi? Ternyata ini punuknya wangi. Karena apa? Mengucapkan dengan pas terus diusap kali Nabi Adam menjadi wangi. Dan ini ada keturunannya, Bu. Sampai sekarang bidang yang baunya wangi itu ada, tapi berada di sekitaran Timur Tengah, persisnya aku jaringan. Tapi nanti mendapatkan satu informasi bahwa kijang yang keturunannya, kijang yang diusap Nabi Adam itu ada. Sampai sekarang tubuhnya wangi. Keringetnya mawon, Bu. Maka dia diolah ben sampai keringetan. Niku diadai botol cilik-cilik ngoten ratusan juta. Bu, manfaatnya apa saya belum tahu, tapi itu ratusan juta. Itu karo keringetnya jenengan beras rapayu. Ini lagu. Nah, ketika kemudian wangi diambu karo koncone padha-padha kidang punukku piye? Wangi sampean. Lho kok iso wangi ngopo? Aku ngucapin selamat datang kepada Nabi Adam dengan ikhlas. Beliau turun ke bumi. Wis aku lak melok-melok. Nah, kidang niku yang lain ikut. Selamat datang Nabi
Adam di bumi ini, di buminya Allah, semoga panjenengan berkah di bumi ini dan seterusnya. Terus kali Nabi Adam nggih diusap punuk. Mosok diusap punuke mlayu sak kanca-kancane. Jajal ambunan punukku ki wangi kok Kak. Ora iki panggah hapek nih. Masih kae ya panggah hapek. Kenapa yang satu wangi, yang satu kok enggak? Karena yang satu berharap kewangian. Kalau yang satu berharap keikhlasan, maka akan mendapatkan buah. Itulah keikhlasan. Ini yang penting sekali ibu-ibu. Seberapapun panjenengan amalkan, kalau tidak disertai satu embel-embel sing boten ikhlas, insyaallah diterima oleh Allah lebih dari sekedar yang panjenengan lakukan. Satu kisah ini untuk mempertebal ikhlas ini. Ya Hasyim Asy'ari ketika itu punya murid. Muridnya adalah jodohan. Suami istri itu semuanya muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Setelah menikah kemudian pulang ke rumah membangun rumah tangga, adalah ekonominya itu biasa-biasa, tidak terlalu istimewa. Kemudian kangen kepengen sowan kepada Yai Hasyim Asy'ari. Kenapa sowan ke situ? Ya biar mendapatkan barokah. Makanya ibu-ibu sing sering sowan tengene para tiang orang alim. Biar apa? Biar mendoakan, biar mendapatkan barokah. Allahumma amin. Nah, niki nggih ngoten. Sowan tengene kiai, ya tapi mosok lho. Dek sowan kiai terus ra nggawa apa-apa. Lah apa to Mas sing digawa? Wis nandur teloke wis enek uwah. Lah didelok. Ternyata nggih berbuah tapi nggih sik belum begitu besar lah. Sik sak danganan arit ngoten lah kira-kira. Dipoteli, dibawa diadahi tenggok cara beli dhewe tenggok paham nggih Bu tenggok. Terus sia di selendang atau di apa digendong nggih Bu. Berangkat ke Yai Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh sampean suwe ora rene nggih kula sowan kepengin pikantuk pangestune panjenengan, doane panjenengan. Lah iku juga niki. Wis benarak. Lah iku nggawa apa kok reno-reno barang. Mboten iki pas nanem telo terus napa niki buah kula aturaken. Akhire nimbali punya ibu iki lho digawakno rezeki karo santune panjenengan. Seneng banget lho. Yang namanya dia ya, dibawa ke belakang kemudian dimasak, bikin sarapan berempat santri sekalian dan kiai sekalian. Setelah dimakan selesai dikasih cerita nggih, maka didoakan dan seterusnya pamit. Kalau tak nyuwun pamit Yai. Oh iya hati-hati betul pikir bapak paringi selamat barokah ya mama sing rukun ya sok tukaran. Nek tukaran iku ngedo-ngedoi rezeki. Lah kula tukaran kok rezeki kula sae Pak. Oh, tukaran rezekine apik, nek tak tukaran kowe. Nah, tekan dilek kok cerita. Nah, pamit kemudian kilo Bu, santrine mau pulang. Mosok santri mulai kok dijane ra digawani apa-apa. Lah napa to iki sing wonten? Lah santrimu wingi ana sing nggih wingi enten sing beto mendo, beto wedhus. Niki mawon digawani. Oh ya wis, santri modele ngoten, kiai modele ngoten tak patek karo dunya ora patek ngawaki ngoten. Digawani napa? Mendo terus mendone digawakno santri. Santri wis digawa mantuk, diopeni sing apik, sok ben bernah. Oh nggih yai matur nuwun tuntun. Nah teko tengah dalan iku ketemu kancane. Lah sampean nuntun wedhus kok ndi? Konggone Yai Hasyim. Lho kok iso diwe wedhus sampean budal gawa apa? Gawa telo. Maka matematikanya jalan gawa telo oleh wedhus. Aku tak gawa buah sing sak kintal dipikul ngono kok ben oleh sapi. Sowan saestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winara, lha kok gawa apa kok briyot sak mono akeh? Betul Bu? Buah. Wah, alhamdulillah sampeyan rezeki lancar gawa buah sak ngene. Gawe. Ya wis ngene tak celukne santri-santri lho dadi mam santri kono. Santri anu kiai modele kan ngono lho. Kiai kulkas barang gak duwe Bu kaya panjenengan. Langsung buah ini ditasarokan kepada santri wah no santrine. Terus kemudian sepurane sing akeh aku mau mari sarapan telo. Dadi wis gak akan memakan buah secara lebih banyak. Wis iki diparingi santri. Sarapan telo itu masih tidak maem barang-barang. Jadi saya dimakan. Wis kalingan mungkin berarti telo gawa kancaku mau. Nah, meskipun ngoten ibu-ibu, kemudian pamit, Yai sarene leh kula suwan sampun cekap kula tak nyuwun pamit. Ya wis hati-hati. Kula diparingi sehat. Lho kok gak digawani apa-apa kan. Gak digawani apa? Terus pamit malih. Nggih, kula tak nyuwun pamit. Oh iya. Terus wong kiai niku cerdas.
Akhirnya nimbali Bu, ya Bu ini ya Bu. Lalu bapak ngoten apa? Iki lho santrine mulai mosok ra digawani apa? Apa lha opo iki ngoten iki kantun telo wau turan telo. Ya wis kuwi digawakno, akhirnya digawakno. Maka matematika itu tidak selamanya berjalan. Tetapi keikhlasan itu akan memberikan lebih, akan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya memang pahala itu hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Dan kula ikhlase angel dos pundi Pak? Wis ibadah mawon. Wis sedekah mawon berbuat. Sakniki dereng ikhlas kok apa? Sok lek lali karo Gusti Allah lek ditulis ikhlas. Makanya ketika dia ikhlas yo panggau berbuat ngoten. Aja gak bersyukur berbuat tetapi ikhlas. Nek dereng ikhlas gak apa-apa, terus mawon sedekah, terus mawon berbuat baik. Nanti insyaallah kalau sudah lupa oleh Allah akan dicatat menjadi ikhlas. Alhamdulillah. Nah, niku tubuhnya seperti itu lurus menjadi ikhlas. Terus manfaat, terus tidak musiman. Mudah-mudahan kita semua terus tiang ingkang ahli ibadah ikhlas lan nyuwun sewu iman kita selalu ditata oleh Allah agar menjadi orang-orang yang beriman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allahumma ighfir Bapak Mugdo Kartoyo sekalian, Bapak Haji Mahfud sekalian, Bapak Kartubi, Bapak Sumati Kastubi, Bapak Sumati sekalian, Bapak Sukamto sekalian, Adik Haryanto, Kakak Sutinah, Cucu Rezi, Cucu Jumat Kliwon, Mbah Karto Mejo sekalian, wa usulihi wa furulihi wa man tasaba ilahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang langkung dipun anggen kawula matur nuwun agungipun samudra pangsane. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tinggal di sini. Aku jalan ke sana. Boten papat mau di papat. Barakallah. Oh, tahu sakan Pak yo. Nggih. Diliwati ini piye buka cil. Barakallah. Alhamdulillah. Matur suwun. Barakallah. Iya, Mbak. Barakallah. Makasih. Barakallah. Bareng.
Bareng nggih, pater nggih. Sis, Pak. Sis.